Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Safri Jamri Fajar. Dan kali ini kita akan membahas kembali OOP, Object Oriented Programming, dan mengulas kembali materi-materi yang lalu dan materi-materi tambahan ya secara singkat saja. Nah, baiklah kita lanjut. Pertama, definisi OOP. Apa itu OOP? Nah, OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming, yaitu suatu metode dalam pemrograman yang fokusnya atau orientasinya itu pada objek. Jadi tujuannya dirancang OOP ini adalah untuk membantu para developer dalam mengembangkan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari. Nah, di situ kita bisa lihat ya prinsip-prinsip OOP ada 4 ya. Encapsulation, inheritance, abstract class, dan polymorphisms. Oke, lanjut. Kita ke materi kedua yaitu kelas dan objek. Nah, untuk kelas dan objek, jadi kelas itu merupakan sebuah blueprint ya dari sebuah objek atau cetakan untuk membuat objek, sedangkan objeknya adalah sebuah variabel instance yang merupakan wujud dari sebuah kelas. Nah, di sini saya mencontohkannya rumah ya. Jadi kelasnya itu merupakan sebuah blueprintnya dari rumah denanya gitu, blueprint, desain, template bisa dibilang gitu. Jadi blueprint dari rumah, sedangkan objeknya itu rumah itu sendiri. Jadi semisalnya kelas dan objek ini kita bisa permisalkan seperti sebuah perumahan. Jadi di dalam perumahan itu kita buat kelas objek rumah. Nah, kelasnya itu rumah. Nah, karena objeknya kita panggil banyak ya, rumah 1, rumah 2, rumah 3. Nah, itu merupakan objeknya, hasil dari blueprint tadi, hasil dari kelasnya. Jadi kelas dan objek seperti itu. Nah, cara pembuatannya di codingan itu seperti ini. Pertama, jangan lupa panggil PHP ya. Nah, kita main OOP-nya di PHP. Yang pertama, jangan lupa untuk panggil kelas, lalu buat nama objeknya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki kelas namanya purpose library. Nah, untuk pemanggilan objeknya seperti ini. Misalnya nanti di dalam kelas itu kena perpustakaan ya, misalnya komik ya, komik 1. Nah, komik satunya itu sama dengan panggil kelasnya new library. Nah, ini cara untuk pembuatan codingan kelas dan objek. Kelasnya library dan objeknya komik gitu. Jika nanti kelasnya ada 2, tinggal buat aja komik 2 sama dengan new library lagi. Nah, di sini kita telah memiliki 2 objek dari satu blueprint atau dari satu kelas seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya yaitu kelas dan objek ya. Materi berikutnya setelah kelas dan objek. Nah, properti dan method. Di sini apa itu properti? Properti itu bisa disebut juga sebagai atribut ya, adalah sebuah data yang terdapat dalam sebuah kelas. Nah, sedangkan metodenya ada tindakan yang bisa di dalam kelas. Semisal di sini seperti di gambar ada properti ada kelas yang namanya objek mobil. Nah, di objek mobil berarti kelasnya itu di dalam kelas itu memiliki properti apa aja. Nah, seperti di sini ada mereknya, tipenya apa, warnanya apa gitu. Itu merupakan propertinya. Sedangkan metode yaitu tindakannya atau perilakunya bisa di sini contohnya bisa maju, mundur, dan berhenti. Nah, kita contohnya pembuatan ke kelas dan properti. Ini saya copy dulu. Kita masuk ke properti. Nah, karena kita sudah memiliki kelasnya, tinggal kita masukkan ya. Nah, ini kita buat public. Kenapa public? Supaya gampang diakses. Nanti saya jelasin apa-apa saja ya. Public, public, lalu nama apanya? Propertinya. Misal tadi judul. Sini kita buat nilai defaultnya ya, judul. Lalu judul dan koma saja. Biar kita nggak ulang lagi. Kenapa harga sih? Udah otomatis. Misal judul, lalu buat judul tipe ya, tipenya sama dengan tipe, lalu judulnya apa, judul lagi, tipe, lalu genrenya apa, lalu
sama dengan apa. Metode sama dengan apa. Nah, ini merupakan sebuah propertinya. Jadi kita sudah memiliki properti di library, kelas library, yaitu judul, tipe, genre, dan chapter. Lalu kita masuk ke ini udah pemanggilan ya. Lalu untuk pemanggilannya nanti seperti ini. Komik tadi jangan lupa ya, komik judulnya apa. Komik judulnya sama dengan ending maker sebutkan ending maker. Lalu komik tipenya itu sama dengan manhwa. Lalu genrenya itu romance ya. Lalu chapternya itu sama dengan misal 50 deh, 50, atau bisa dalam bentuk integer ya, 50. Nah, ini kita udah memiliki objek ya, objek komik 1 dan public. Nah, untuk pemanggilan kita bisa memiliki yang namanya method. Jadi untuk method itu tinggal diginiin ya, public function ya, public function. Misalnya comic info lalu jangan lupa di return ya, return agar kita bisa panggil. Lalu kita harus memakai ini supaya dia tidak menjadi variabel baru. Jangan lupa error operator this type. Ini judul dulu, this type judul. Lalu selanjutnya juga this type. Lanjut this genre dan this chapter. Oke. Oh iya, saya lupa, itu dimasukkan ke dalam kelasnya ya, jangan di luar. Oke, ada sini error. Nah, jadi dalam kelasnya. Jadi saat untuk pemanggilannya hanya tinggal seperti ini, tinggal di echoin ya, echo panggil objeknya komik 1 ya, komik 1, dan memakai functionnya tadi pada operator komik info seperti ini. Nah, coba kita lihat hasilnya ya di properti PHP. Properti PHP. Nah, sudah terpanggil ya, ending maker, manhwa, romance, dan sebagainya. Kita lanjut ke materi berikutnya, construct dan destruct. Nah, construct itu adalah sebuah function ya di dalam bahasa pemrograman PHP yang dibuat secara otomatis, dipanggil ketika sebuah objek dibuat dari sebuah class. Nah, function ini biasanya digunakan untuk melakukan inisialisasi pada objek yang dibuat, seperti mengisi nilai awal pada properti yang awalnya default kita isi dengan yang kita mau, atau melakukan koneksi ke database. Nah, sedangkan function destruct adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis ketika objek tidak lagi dibutuhkan. Jadi dia dijalankan setelah akhir. Nah, waktu objek itu gak dibutuhkan, kita hancurkan aja supaya untuk memperingankan ya. Jadi di saat ini untuk membersihkan sumber daya atau menutup koneksi database. Kita contohin ya, construct. Nah, kita udah memiliki properti, lalu ada metode juga tadi ya. Nah, bedanya jika kita menggunakan function construct, kita tidak perlu membuat panjang-panjang seperti ini lagi untuk memasukkan nilai untuk menggantikan nilai awal pada properti. Nah, caranya tinggal seperti ini aja, karena kita telah menggunakan function construct. Jadi karena sudah kita panggil ya di judul sama dengan judul, jadi di sini tinggal kita isi judul sama dengan apa, tipenya apa, genrenya apa, dan chapternya apa, berapa. Jadi dia lebih mudah dengan construct. Nah, jika destruct itu fungsi untuk menghancurkan tadi kan. Jadi setelah semua ini tadi dipanggil, maka ia akan menghancurkan objek-objek yang telah kita buat tadi. Nah,
tadi kita ada manggil dua objek ya, objek satunya komik 1 dan objek 2-nya komik 2. Nah, di sini itu kita hancurkan. Nah, tadi contohnya tadi objek satunya adalah ini omniscient reader viewpoint, manhwa, action, chapternya 120. Nah, sedangkan yang objek 2 yang kita gunakan dengan menggunakan metode aja nggak pakai construct, itu judulnya ending maker, manhwa, fantasi, dan chapter 54. Nah, lalu kita panggil. Nah, saat dijalankan kita ke konstruk terlebih dahulu. Ini untuk penjalan konstruknya sama aja dengan cara yang berbeda tadi untuk mempermudah developer. Sedangkan untuk destruct dijalankan juga objek 1, objek 2 nya tadi, tapi setelah dijalankan ketika scriptnya sudah berakhir, nah objek-objek tadi yang sudah dijalankan akan dihancurkan oleh destruct, sehingga ini dapat membersihkan atau memperingan sebuah penyimpanan ya, sehingga nanti developernya tidak kesulitan dalam jika objeknya tadi udah banyak sekali kan, tidak mungkin untuk disimpan selamanya, akan memperberat penyimpanan. Nah, fungsi destruct adalah untuk membersihkan itu tadi. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu access modifiers. Nah, jadi di PHP access modifiers itu digunakan untuk mengatur aksesibilitas atau visibilitas dari sebuah properti dan metode ya dalam sebuah kelas. Di PHP itu ada 3 jenis ya access modifiers. Yang pertama ada public, seperti yang kita contohin tadi ya, dari public function, public property, public method. Nah, ada juga yang namanya protected dan private. Nah, gunanya apa? Jadi access modifiers ini penting dalam OOP karena untuk menjaga keamanan data dan mengontrol bagaimana data dan fungsi di dalam sebuah kelas dapat diakses atau diubah. Nah, untuk perbedaan sendiri, untuk public itu dia dapat diakses di mana saja, bisa di luar kelas, di dalam kelas, atau di kelas turunannya. Nah, kalau jika protected, dia hanya bisa diakses itu di kelas itu sendiri atau subkelas turunannya sendiri. Nah, dia tidak bisa diakses langsung jika itu dari luar kelas. Private tadi ini ya, misalnya protected. No, dia kalau untuk di luar kelas. Nah, sedangkan yang private, dia hanya bisa diakses di dalam kelasnya itu sendiri. Dia tidak bisa diakses di kelas turunannya, tidak bisa juga diakses di luar kelas. Nah, jadi fungsi kelas aksesibilitas ini untuk menjaga data kita ya supaya aman, tidak mudah diakses orang dan sebagainya. Jadi data-data yang kita gunakan, data-data yang kita miliki, kelas-kelas dan objek-objek itu tidak dapat diakses jika itu merupakan hal-hal penting. Untuk contohnya seperti ini saja ya. Public property, saya contoh public property doang ya. Ada protected property dan private property. Jadi untuk pengaksesannya caranya berbeda-beda sendiri, tidak bisa diakses sembarangan. Oke, sampai di situ saja. Mungkin sampai di situ saja materi kita kali ini. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Jika saya ada yang terlalu cepat ngomongnya dan materinya mungkin tidak terlalu saya jelaskan dengan banyak ya, karena keterbatasan waktu juga, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terima kasih telah menonton. Bye bye semua, bye bye.